Bab 1551. Zeke mengepalkan tinjunya. Menilai dari apa yang kamu katakan, ini bukan pertama kalinya Sekte Makam meminta seseorang untuk mengikuti ujian atas nama orang lain. Beraninya Sekte Makam menodai integritas ujian. Aku akan mengakhiri ini untuk mereka. Waktu sekitar. Soul Wolf tiba-tiba menyela, Zeke, Sekte Makam tampaknya juga berasal dari Gunung Koda. Apakah menurut Anda Sekte Makam entah bagaimana berhubungan dengan klan Carter? Zeke menjawab, itu kemungkinan besar terjadi. Saya menduga bahwa Sekte Makam hanyalah boneka di bawah kendali klan Carter. Kita perlu menyelidiki ini secara menyeluruh. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dokter menerima telepon. Saat dia menutup telepon, dia berbalik ke arah Zeke dengan sungguh-sungguh dan menyampaikan, Marsekal Agung, saya khawatir saya tidak dapat melanjutkan perjalanan ini dengan Anda. Saya baru saja menerima telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa salah satu pasien saya tiba-tiba mengalami komplikasi. Aku harus buru-buru kembali dan menghadapinya. Zeke mengangguk. Baiklah. Silakan. Kita bisa menangani ini sendiri. Beri aku alamat rumahmu. Baiklah. Dokter pergi dengan tergesa-gesa setelah memberikan Zeke alamatnya, dan Zeke dan Soul Wolf dengan cepat tiba di tempat tujuan. Sebuah lingkungan jompo. Keluarga dokter memiliki hubungan dekat dengan militer, namun dia masih tinggal di daerah yang bobrok. Zeke tidak bisa tidak mengagumi kebenaran dan integritas dokter itu. Saat mereka melangkah masuk, mereka melihat seorang pemuda melemparkan tinju ke alun-alun. Meskipun dia basah kuyup oleh keringat, dia tidak berhenti untuk istirahat. Gerakannya gesit dan napasnya teratur. Meskipun dia berlatih beberapa gerakan dasar, dia mampu menguasainya sepenuhnya, untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Hanya butuh satu pandangan bagi mereka untuk menyadari bahwa dia telah menunjukkan janji besar. Soul Wolf mengeluarkan gambar yang diberikan dokter kepadanya dan melihat bahwa pria di foto itu identik dengan pria yang berlatih seni bela diri. Soul Wolf mengumumkan, Zeke, dia cucu dokter, Jagerling. Zeke mengangguk setuju. Ya, dia menunjukkan janji yang besar. Tidak heran Sekte Makam menatapnya, memintanya untuk mengikuti ujian atas nama mereka. Ayo pergi. Pada saat itu, seorang wanita tua yang memegang tongkat berjalan terhuyung-huyung ke arah Jagger. Dia hampir tersandung di tangga, jadi kemungkinan penglihatannya terganggu. Jagger hanya berhenti berlatih ketika dia melihat wanita itu, dan dia menuju ke arahnya. Nenek, apa yang membawamu ke sini? Wanita tua itu langsung menyunggingkan senyum bangga saat mendengar suara cucunya. Jagger, kamu sudah berlatih begitu banyak sehingga kamu lupa makan lagi. Pulanglah. Aku sudah menyiapkan makanannya. Namun, Jagger tampak sedikit enggan. Nenek, tolong istirahat di sini sebentar. Saya masih harus menguasai salah satu gerakan, saya akan kembali makan setelah saya melakukannya. Wanita itu menghela nafas dan membelai rambut Jagger. Baiklah. Aku akan menunggumu di sini. Setelah itu, wanita itu duduk dan Jagger mulai berlatih sekali lagi. Soul Wolf berseru, anak muda ini sangat asyik dengan pelatihan sehingga dia lupa makan. Bakatnya sia-sia jika dia tidak mengikuti ujian terpadu seni bela diri. Zeke menghela nafas juga, Sekte Makam hampir menghancurkan masa depan yang menjanjikan. Mereka pantas mati. Mata Soul Wolf berbinar ketika dia mendengar Zeke melabeli anak muda itu sebagai yang menjanjikan, karena itu berarti potensi Jagger luar biasa. Zeke melangkah ke arah Jagger dengan Soul Wolf mengikuti di belakangnya, dan wanita tua itu tampak cemas ketika dia melihat mereka. Jagger tanpa sadar berdiri di depan neneknya untuk melindunginya saat dia mendesis, siapa kamu? Apakah kamu dari Sekte Makam? Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak. Jagger dan wanita tua itu menghela napas lega ketika mereka mendengar jawabannya. Bab 1552. Zeke menjelaskan, anak muda, kamu mengatakan bahwa kamu perlu menguasai sebuah jurus lebih awal. Aku bisa membantumu dengan itu. Jagger menatap Zeke dengan curiga, apakah kamu seorang seniman bela diri juga? Soul Wolf tertawa terbahak-bahak ketika mendengar pertanyaan polos itu. Jawabannya mungkin membuatmu takut, nak. Zeke bukan hanya seorang seniman bela diri, dia adalah prajurit kelas tertinggi yang lebih kuat dari yang lain. Namun, Zeke hanya mengangguk. Ya, saya seorang seniman bela diri. Jagger bergumam, saya berlatih gaya meninju militer, dan orang luar tidak mengetahuinya, jadi Anda mungkin tidak dapat membantu saya. Zeke tersenyum tipis. Sebenarnya,
sayalah yang menemukan gaya pukulan militer. Apa menurutmu aku bisa membantumu? Puff. Jagger tertawa kecil. Semua orang tahu bahwa gaya meninju ini diciptakan oleh Marsekal Agung. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda sendiri adalah Marsekal Agung? Zeke mengangguk. Tepat sekali. Ekspresi Jagger tiba-tiba berubah menjadi kemarahan. Tahan lidahmu. The Great Marshal adalah tokoh sentral militer, jadi jangan berani menghinanya. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Petik 2. Serigala Tunggal merasa geli. Hei, nak, kenapa kamu berbicara dengan Zeke seperti ini? Sejujurnya, banyak orang menawarkan semua kekayaan mereka kepada Zeke dengan harapan untuk instruksinya, tapi dia berbalik. Turun semuanya. Anda sangat beruntung sekarang karena dia bersedia membantu Anda, namun Anda masih begitu bodoh. Seberapa bodohnya kamu? Namun, Jagger masih ragu. Bagus. Jika Anda benar-benar dapat mengajari saya gaya meninju militer, saya akan mempercayai Anda. Saya memiliki beberapa masalah dengan The Emerging Dragon, jadi tolong bantu saya dengan itu. Petik 2. Jagger kemudian menunjukkan kepada mereka pukulan The Emerging Dragon. Zeke berkomentar dengan bangga, Kido, tidak buruk sama sekali. Sebenarnya, jurus ini salah, jadi sangat mengagumkan bagi Anda, untuk bisa menentukan kesalahannya. Bagaimana itu mungkin? Jagger membalas, berhentilah berpura-pura seperti Anda seorang ahli. Kakek saya telah mengajari saya langkah ini. Dan dia adalah prajurit yang sangat berpengalaman, jadi dia tidak akan salah. Selain itu, Great Marshal menciptakan gaya pukulan militer sendiri, jadi tidak mungkin dia membuat kesalahan. Zeke tersenyum. Langkah yang kamu lakukan sebelumnya adalah dari variasi gaya pukulan militer yang lebih tua. Gaya itu telah diperbaiki berkali-kali sekarang. Selain itu, Marsekal Agung hanya manusia, jadi dia juga akan membuat kesalahan. Jagger mencibir. Haha. Anda hanya bertindak seolah-olah Anda tahu segalanya. Petik 2. Zeke menjawab, perhatikan baik-baik. Langkah ini seharusnya dilakukan dengan cara ini. Setelah mengatakan itu, Zeke melakukan pukulan Emerging Dragon yang ditingkatkan. Sebagai anggota Ultimate Class, Zeke sangat familiar dan nyaman dengan teknik bertarung sederhana seperti gaya pukulan militer. Itulah mengapa dia berhasil memamerkan keanggunan dan kekuatan gaya pukulan militer sepenuhnya. Jagger tercengang melihat pemandangan yang indah, saat air mata mulai menggenang di matanya. Kesempurnaan. Ini adalah kesempurnaan mutlak. Kamu benar-benar seorang prajurit. Petik 2. Bahkan sampai sekarang, Jagger masih menolak untuk percaya bahwa Zeke adalah Marsekal Agung, dan sebaliknya, dia menganggapnya sebagai seorang prajurit veteran. Zeke menjawab tanpa daya, ya, saya seorang tentara. Setelah mendengar jawabannya, Jagger membombardirnya dengan berbagai pertanyaan. Bolehkah saya bertanya di kontingen mana Anda bertugas? Saya mendengar bahwa ada perang nyata di utara. Xinjiang, jadi apakah Anda bergabung dengan perang? Marsekal besar bertugas di bawah kontingen Xinjiang Utara juga, dan dia seusiamu, jadi apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Petik 2. Jelas bahwa Jagger memiliki harapan besar untuk kehidupan militer. Zeke tersenyum dan menjawab, saya memang melayani di bawah kontingen Xinjiang Utara, dan ada benar-benar perang di sana. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kontingen Xinjiang Utara? Jagger, yang awalnya sangat bersemangat, merasa sedih ketika mendengar pertanyaan itu. Bab 1553. Dia menghela nafas dan berkata, karena aku tidak bisa mengikuti ujian nasional seniman bela diri, kurasa saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bergabung dengan militer. Zeke menepuk pundaknya dan berkata, jangan khawatir. Saya bisa bantu Anda. Namun, Jagger tersenyum menyedihkan dan menjawab, saya khawatir Anda tidak dapat membantu saya. Bahkan kakek saya, yang merupakan petugas medis tempur top, tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Tiba-tiba, seorang pria berteriak marah dari luar, Jagger, beraninya kamu berlatih seni bela diri di sini. Apakah Anda akan melawan Sekte Makam Kuno? Itu adalah Sekte Makam Kuno. Zeke dan Soul Wolf segera menatap orang itu. Bicara tentang waktu yang tepat. Kita bahkan tidak perlu mengunjungi mereka secara langsung. Di sisi lain, Jagger dan wanita tua itu tampak pucat begitu mereka melihat para pengunjung. Jagger merendahkan suaranya saat dia mendesak, pergi sekarang. Kalian berdua akan berada dalam masalah besar jika kalian
menjadi target mereka. Sangat mengejutkan Jagger, Zeke menepuk bahunya lagi dan berkata, kami di sini untuk menyelesaikan. Mereka pergi. Ada total 5 orang dari Sekte Makam Kuno. Pemimpinnya adalah Sesame Cookie, yang kurus, tinggi, dan memiliki banyak bintik di wajahnya seperti Wijen. Cookie Wijen menunjuk Zeke dan berteriak, demi Tuhan. Apakah Anda mengajarinya? Teknik meninju. Zeke menjawab tanpa emosi, kamu salah. Selain mengajarinya teknik meninju, aku membawanya untuk mengambil bagian dalam ujian nasional seniman bela diri. Sial. Cookie Wijen memarahi, apakah kamu tidak sadar bahwa Sekte Makam Kuno telah memasukkannya ke dalam daftar hitam? Beraninya kau membantunya. Namun demikian, Zeke berkata, saya memilih untuk membantunya karena saya menyadarinya. Kalau begitu, kamu terang-terangan menentang Sekte Makam Kuno. Kue Wijen muncul untuk Zeke dengan marah dan melanjutkan, keluar sekarang. Atau Anda akan lumpuh pada saat berikutnya. Petik 2. Sementara itu, Soul Wolf mengamati gerakan Sesame Cookie dengan cermat. Begitu Sesame Cookie semakin dekat dengan Zeke, dia akan menyerang dan menghabisinya. Sangat mengejutkan Soul Wolf, Jagger menangkis Sesame Cookie dari Zeke sebelum dia bisa bertindak. Aku telah memutuskan untuk melakukan apa yang kamu katakan. Saya tidak akan ambil bagian dalam seni bela diri nasional. Ujian silakan pergi sekarang dan jangan ganggu kami lagi. Pada saat ini, Sesame Cookie mengalihkan pandangannya ke arah Jagger. Hehe, sudah terlambat untuk memilih. Sekarang, Anda hanya memiliki satu pilihan, ikut serta dalam ujian nasional seniman bela diri atas nama Tuan Muda kita. Jika Anda menolak, saya akan memastikan bahwa Anda dan nenek Anda menghilang dari muka bumi. Jagger marah ketika dia berkata, mengapa kamu harus membuatku terpojok? Saya tidak akan membantu penjahat seperti kamu dan mengkhianati rahasia. Apakah begitu? Cookie Wijen mencibir dengan jahat, kalau begitu, kamu dan nenekmu akan datang. Dengan saya. Bawa mereka masuk. Berhenti. Zeke berhenti sejenak dan melanjutkan, ujian nasional seniman bela diri adalah kebijakan dasar nasional yang dijalankan oleh militer. Bagaimana Anda bisa meminta penipu untuk mengambilnya? Penyelidikan. Harus dikatakan, itu adalah rasa tidak hormat yang terang-terangan kepada militer. Sesame Cookie tertawa arogan dan menjawab, wah, saya akan berbagi pengetahuan dengan Anda hari ini. Para pengawas semuanya berasal dari Sekte Makam Kuno sejak pemeriksaan itu ada. Karenanya, tahun ini tidak akan menjadi pengecualian. Karena pengawas adalah orang kita bisa lulus ujian. Toh bahkan jika kita tidak menghadirinya sama sekali. Pada saat ini, Zeke melirik Serigala Tunggal dan berkata, Serigala Tunggal, perhatikan itu. Soul Wolf mengangguk dengan serius dan menjawab, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, Jagger menatap Zeke dan Soul Wolf dengan tidak percaya. Dilihat dari apa yang mereka berkata, apakah mereka berencana untuk menurunkan pengawas? Siapa mereka? Bisakah mereka benar-benar mengambilnya? Turun. Saat Sesame Cookie semakin tidak sabar, dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan, teman-teman, ambil. Jagger dan wanita tua masuk. Siapapun yang tidak mematuhi Sekte Makam Kuno akan mati. Jagger tampak pucat ketika mereka mendekat. Dia menjauhkan mereka dari neneknya dan berkata, jangan berani-berani menyentuh nenekku. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba. Petik 2. Di sisi lain, neneknya terkejut. Dia meraih tangan Jagger dan berkata, Jagger, lari sekarang. Jangan khawatirkan aku. Bab 1554. Jagger tidak akan pergi tanpa neneknya. Meskipun demikian, dia sadar bahwa dia bukan tandingan Sesame Cookie dan anak buahnya. Pada saat ini, tekadnya sedikit terguncang. Tampaknya satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Nenek akan mengambil bagian dalam ujian untuk tuan muda mereka. Di sisi lain, Soul Wolf melangkah maju dan berteriak, ayo, kalian semua. Saya tidak punya waktu. Main-main denganmu satu per satu. Kue Wijen hanya bisa mencibir, oh. Siapa yang berbicara besar di sini? Hari ini, tidak ada dari kalian yang boleh melarikan diri. Bergerak. Setelah Sesame Cookie menyelesaikan kata-katanya, dia memimpin anak buahnya untuk menyerang Serigala Tunggal.
Ketika Jagger ingin membantu Soul Wolf, Zeke menepuk pundaknya untuk menghentikannya dan berkata, tonton gaya meninju militer yang sebenarnya. Soul Wolf, tunjukkan padanya gaya meninju militermu. Tentu. Serigala Tunggal tertawa dan menjawab dengan tegas. Gaya meninju militer adalah teknik bertarung paling dasar, dan kekuatan serangannya hanya bergantung pada kekuatan orang tersebut. Gaya seperti itu dirancang khusus untuk master seni bela diri yang kokoh. Karena Soul Wolf adalah master seni bela diri teratas dalam hal kekuatan, dia bisa melepaskan kekuatan besar. Kekuatan bahkan dengan menggunakan gaya pukulan militer tingkat paling dasar. Bagi Soul Wolf, Sesame Cookie dan antek-anteknya hanyalah serangga yang tidak bisa melawan. Oleh karena itu, bentrokan berakhir hanya dalam hitungan detik. Sementara itu, Jagger terkejut setelah menyaksikan pertarungan tersebut. Ya ampun! Bagaimana bisa militernya? Gaya meninju menjadi begitu kuat dan destruktif. Saya hampir tidak bisa menggunakan 1% dari kekuatan ketika saya menggunakan teknik yang sama. Karena itu, Jagger mau tidak mau merasa malu. Dia dulu berpikir bahwa dia telah menguasai gaya pukulan militer. Tapi sekarang sepertinya dia hanya menggores permukaannya saja. Di sisi lain, Kue Wijen dan yang lainnya ketakutan setengah mati karena lawan mereka maha kuasa ketika dia menyerang. Mereka tidak bisa menahan serangan kuatnya sama sekali, belum lagi melawan. Pada saat ini, Sesame Cookie merasa seperti sedang berhadapan dengan iblis. Mereka secara naluriah mundur beberapa langkah untuk menjauh darinya dan bergerak menuju mobil mereka. Sebelum mereka melarikan diri, Zeke berkata dengan dingin, kembalilah dan beritahu Sekte Makam Kuno bahwa aku akan membawa Jagger untuk menghadiri ujian nasional seniman bela diri 3 hari kemudian. Jika Makam Kuno Sekte tidak muncul, saya akan berkunjung sendiri dan melenyapkan seluruh sekte. Petik 2. Kue Wijen akhirnya mengingat kembali dirinya sendiri setelah melompat ke dalam mobil dan berkata, dengar. Itu. Sekte Makam Kuno tidak akan membiarkan Anda lolos. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda dapat menghadiri marsial ujian nasional artis? Saya yakin Anda bahkan tidak bisa mendaftarkan diri untuk itu. Petik 2. Mobil itu melaju begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Tanpa diduga, Jagger berlutut di depan Zeke dan Soul Wolf dan berkata, seniorku, aku dengan tulus meminta bagi Anda untuk mempertimbangkan mengambil saya sebagai murid Anda untuk belajar tentang gaya meninju militer. Zeke menjawab tanpa ragu-ragu, ya, kamu bisa menjadi murid kami dengan satu syarat, kamu harus lulus ujian nasional seniman bela diri. Merasa bahwa dia berada dalam posisi yang sulit, Jagger berkata, senior, seperti yang Anda dengar dari Sekte Makam Kuno barusan, pengawas ujian adalah bawahan mereka. Saya tidak akan bahkan memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri untuk itu. Zeke menghiburnya, jangan khawatir. Untuk saat ini, Anda hanya perlu fokus pada persiapan untuk penyelidikan. Serahkan sisanya pada kami. Karena Zeke bersikeras, Jagger menggigit bibirnya dan berkata, baiklah, aku percaya padamu. Kata-katanya adalah diselimuti keraguan. Apakah mereka benar-benar setara dengan pengawas? Sementara Jagger tenggelam dalam pikirannya, Zeke memotongnya, aku akan menjemputmu untuk mendaftar ke pemeriksaan 3 hari kemudian. Serigala Tunggal, ayo pergi. Tunggu sebentar, wanita tua itu tiba-tiba membuka mulutnya. Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu, Bu, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Ketika dia mengulurkan tangannya ke arah Zeke, dia segera meraih tangannya dan mendukung wanita tua dengan lembut. Setelah beberapa saat, wanita tua itu berkata, anak muda, bisakah kami berbicara sebentar? Zeke mengangguk sebagai jawaban dan menjawab, tentu saja. Soul Wolf, ajari dia gaya meninju militer di sini. Aku akan pergi jalan-jalan dengan wanita itu. Bab 1555. Tentu, Serigala Tunggal menjawab. Zeke dan wanita tua itu datang ke daerah terpencil. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berlutut di depan Zeke dan menyapa, suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Marsekal hebat. Petik 2. Zeke merasa sedikit aneh. Mengapa dia percaya padaku ketika bahkan seorang pemuda seperti Jagger tidak? Zeke membantunya berdiri dan bertanya, Bu, bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya adalah Marsekal Agung? Wanita tua itu segera menjawab,
saya pernah menjadi petugas medis tempur dari Divisi 101. Zona Utara dan memperlakukan Anda sekali di medan perang. Ketika saya memberi Anda perawatan, bom meledak di sebelah kami. Untungnya, saya hanya kehilangan mata saya dan berhasil bertahan karena kamu melindungiku. Setelah Zeke memandangnya dengan cermat, dia merasa bahwa dia entah bagaimana terlihat familiar. Setelah beberapa saat, Zeke menghela nafas dan berkata, "Bu, maafkan aku. Anda adalah pahlawan di militer. Namun Anda harus hidup dengan buruk. Ini salah kita. Jika Anda setuju, saya dapat mengirim Anda ke ruang Cygnus untuk masa pensiun." Sangat mengejutkannya, wanita tua itu melambaikan tangannya dan menjawab, "Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Kehidupan yang tenang dan damai. Saya tidak akan nyaman tinggal di kamar Cygnus. Sebenarnya, setelah saya kehilangan visi dan diberhentikan, saya menerima pensiun dari militer. Tapi saya menyumbangkan semuanya untuk organisasi amal." Zeke tersentuh oleh kemurahan hati prajurit utara, terlepas dari pria atau wanita. Setelah berhenti sejenak, wanita tua itu melanjutkan, "Marsekal Agung, saya harap Anda dapat memenuhi satu-satunya keinginan saya." Zeke segera berkata, "Tolong katakan." Dia meminta, "Tolong ambil cucuku sebagai muridmu. Biarkan dia berlatih di bawah bimbingan Anda dan membalas dendam untuk orang tuanya di masa depan." Petik 2. Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bolehkah saya tahu siapa musuhnya?" Wanita tua itu berkata, "Ini adalah sekte makam kuno." Ini sekte makam kuno lagi." Zeke mengepalkan tangannya kuat-kuat dan meyakinkannya, "Bu, jangan khawatir. Saya akan memastikan bahwa Jagger membalaskan dendam orang tuanya." Setelah Zeke menyetujui permintaannya, air mata mulai menggenang di matanya. Ketika dia akan berlutut lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Zeke menghentikannya. Setelah itu, Zeke dan Soul Wolf meninggalkan tempat itu. Ketika mereka berada di dalam mobil, Zeke menginstruksikan, "Serigala Tunggal, cari tahu siapa pengawas selama beberapa tahun terakhir." "Ya Pak." Soul Wolf mulai mencari informasi yang relevan dengan laptopnya. Tidak lama setelah itu, dia berhasil mendapatkan daftar nama dan melaporkan, "Tuan, daftar nama dari pengawas selama 20 tahun terakhir ada di sini." Petik 2. Zeke meliriknya dan berkata, "Selidiki mereka. Jika ada yang ditemukan berkomplot dengan sekte makam kuno untuk menyontek dalam ujian, bunuh mereka." "Ya." Serigala Tunggal mengerti mengapa Zeke marah. Parasitisme sosial ini memainkan peran penting dalam sistem pertahanan rahasia yang lamban belakangan ini. Bertahun-tahun. Oleh karena itu, bahkan kematian mereka tidak dapat mengimbangi kerusakan yang mereka sebabkan pada bangsa. Saat mereka sedang mendiskusikannya, ponsel Zeke tiba-tiba berdering. Senyum hangat menyebar di wajah Zeke begitu dia melihat bahwa itu adalah istrinya, Lacey, yang menelepon. Dia sudah lama tidak pulang untuk melihat istri dan putrinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pulang dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Begitu dia mengangkat telepon, Lacey berkata dengan gugup, "Zeke, saya pikir seseorang diam-diam mengikuti aku dan misi." "Apa?" Zeke kesal. "Saya seorang master seni bela diri kelas tertinggi dan marsekal agung di Eurasia. Orang yang target putriku pasti mencari masalah." Zeke segera menghiburnya, "Lacey, jangan gugup. Berpura-pura bahwa Anda tidak memperhatikan pelakunya dan terus mengemudikan mobil Anda. Jangan hentikan mobil. Aku akan berada di sana untuk menyelamatkanmu sekarang." "Baik."